Selamat siang para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Eh, Kali ini saya ingin berbagi pengalaman berteater. Eh, saya mulai berkecimpung teater saat saya masih sekolah SMP, yaitu di SMP 7 Pekalongan. Waktu itu pelatihnya adalah guru bahasa Indonesia Pak Sugeng Istianto. Di situ dilatih olah vokal, olah tubuh, blocking, penghayatan, improvisasi gitu ya. Kemudian pertama kali saya berkecimpung di teater itu saya hanya main musik penabuh tete, ya itu karena Pak Sugeng membuat musiknya menggunakan musik kontemporer, yaitu gamelan digabung dengan macam-macam untuk mengiringi pementasan yang dibikin untuk Pak Sugeng itu untuk pentas kelulusan atau perpisahan SMP 7 Pekalongan. Ada waktu itu pentas Wongonuto pertama kali saya juga pemusik, kemudian pentas kedua judulnya Edan, semua ditulis sama Pak Sugeng Istianto dan disutradari Pak Sugeng Istianto. Kemudian setelah dua pementasan itu, di sela-sela kedua pementasan itu juga Pak Sugeng ingin mengembangkan teater yang dari SMP ini, teater dari SMP 7 ini dikembangkan ke wilayah Kelurahan Poncol. Kebetulan waktu itu di Poncol ada seorang seniman teater daerah bernama Pak Imawan. Pak Imawan ini belajar teater di teater kandidat asuhannya EH Kartanegara. EH Kartanegara ini belajar teater di bengkel teater PS Rendra. Nah, tapi karena EH Kartanegara ini asli orang Pekalongan, sehingga ketika beliau berada di Pekalongan membuat teater kandidat. Nah, tapi setelah beliau menjadi wartawan Republika, akhirnya para anggotanya membuat teater masing-masing maupun ada yang sudah bekerja. Nah, tapi Pak Imawan ini yang konsisten terhadap teater, sehingga ketika Pak Sugeng mengajak untuk membentuk teater di Poncol itu, Pak Imawan juga dengan senang hati gitu. Artinya di situ nggak ada bayaran, nggak ada honor gitu. Sehingga kita sama-sama suka di situ, kita sama-sama hobi bermain teater. Saya juga nggak tahu waktu itu saya terjebak di teater karena apa, padahal di SMP itu ada kegiatan pramuka, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan macam-macam, tapi saya kok ingin bermain teater gitu. Sekalipun di SMP saya hanya menjadi pemain musik, tapi saya tidak patah semangat untuk terus bermain teater. Nah, ketika bergabung dengan Pak Imawan itu, kita pentas saja waktu itu untuk ngisi acara 17 Agustus di kelurahan, karena kita juga akhirnya mendapatkan tempat latihan di kelurahan, sehingga anggota teater itu yang mulai dari berkembangnya dari anak-anak SMP 7, akhirnya ada anak SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5, dan seluruh SMP di Pekalongan beberapa ada yang terlibat di teater yang kami bikin di Poncol itu. Nah, setelah beberapa kali pentas itu, untuk maupun baik untuk perpisahan masing-masing sekolahan maupun untuk acara-acara di kelurahan, akhirnya kami membentuk nama kita. Teater itu dikasih nama, namanya Teater Kami Pekalongan. Waktu itu didirikan sekitar tanggal 2 Mei 1988. Ya, setelah kami semua yang SMP itu lulus dan masuk ke SMA, saya juga membentuk teater di SMA, gitu kan. Kemudian ada kakak kelas saya yang juga berkecimpung di teater, namanya Novel Hafidz, gitu kan. Saya di situ juga diajak masuk OSIS untuk kerja kegiatan-kegiatan sosial di OSIS. Ya, waktu itu saya dan Novel itu sebagai bidang seni lah di OSIS itu, sehingga kalau ada acara-acara OSIS, saya sama Novel membuat dekorasinya dengan konsep dari Novel, saya yang membantu Novel. Tapi saya dan Novel membentuk teater di SMA 2 Pekalongan ya, membuat pementasan. Awalnya Novel membuat naskah Sultan Bento, dan Novel menyutradarai dan bermain juga. Saya juga menjadi pemainnya.
waktu itu novel mempercayakan saya jadi peran utama untuk Sultan Bento itu, eh, bersama dia juga dan beberapa teman teater lainnya. Eh, dan teman-teman dari teater kami yang di masing-masing sekolah juga sama melakukan pembentukan teater di masing-masing sekolah dan melakukan pementas. Ada yang jadi hanya pemain, ada yang nulis skenario nya atau nulis naskah teaternya, ada yang jadi sutradaranya gitu. Termasuk Widodo itu saya bertemu ketika dia menjadi adik kelas saya. Dia juga bergabung dan saya rekrut untuk masuk ke teater kami. Nah, bersama Widodo saya mengembangkan teater di SMA 2 itu. Saya mulai menulis naskah sendiri. Waktu itu saya menulis naskah Panji Tepos itu kontemporer kerajaan gitu. Kami pentaskan yang agak-agak semi komedi. Ya, saya juga bermain di Widodo. Saya menjadi peran antagonis, Widodo menjadi saya menjadi protagonis dan Widodo menjadi antagonisnya menjadi raja yang lalim. Saya menjadi perwira yang protes. Dari situ teater kami yang dipelopori sama novel, ayo kita bikin festival teater di Pekalongan. Kita novel menjadi panitia di festival teater itu, dan saya di SMA 2 bersama Widodo membuat pementasan. Waktu itu naskah salah satunya itu Opus Saju, saya lupa pengarangnya siapa. Opus Saju drama-drama perjuangan gitu. Seorang nenek yang membela dan menyembunyikan gerilyawan itu bersama cucunya. Dia menyembunyikan gerilyawan sekalipun dia harus berkorban dibunuh sama Belanda. Saya di situ hanya menyutradarai naskah itu, saya sutradarai. Widodo waktu itu menjadi peran utamanya, yang antagonisnya jadi Belanda yang lalim, dan ada adik kelas yang baru itu padahal masih remaja belia dan manis orangnya, tapi saya minta untuk menjadi peran Opus Satu yang tua bangka rentam, merubah suaranya. Itu si Mita ini sekali, maksudnya fleksibel sekali untuk saya bentuk menjadi peran nenek-nenek itu. Nah, setelah di pementasan itu yang menang Pak Imawan itu kan pelatih kami. Dia memegang SMA Islam Pekalongan ya, karena dia lebih pengalaman, jauh lebih pengalaman dari saya. Nah, Pak Imawan juara 1 melalui SMA Islam Pekalongan, saya juara 2 dari SMA 2 Pekalongan gitu. SMA 2 Pekalongan saya juara 2. Kemudian SMA Desa Pak Muhammadiyah itu juara 3 ya. Kemudian juara favoritnya itu Pak Sugeng Istianto, pelatih teater kami yang dari SMP 7. Dia melalui SMP 7 Pekalongan menjadi juara favorit menggunakan naskah saya, naskahnya Panji Tepos. Nah, kemudian ketika novel membuat festival teater kedua gitu, saya sudah kuliah waktu itu. Dodo juga sudah merantau ke Jakarta, sudah kuliah, tapi novel meminta saya saya membuat pementasan. Novel meminta saya membuat pementasan untuk mengisi di sela-sela hasil penjurian ya, sekitar 1,5 jam. Akhirnya saya berusaha menulis sebisa saya. Itu saya menulis mengadaptasi dari cerpennya Menunggu Godot gitu. Cerpen Menunggu Godot itu saya adaptasi, saya tulis naskah teater, naskah drama. Kemudian saya mengajak teman saya dari jurusan teater IKJ dan jurusan film IKJ, yaitu Irawan. Jurusan teater IKJ-nya itu Aziz Daing. Kami latihan di kampus sembunyi-sembunyi di pojokan-pojokan gudang gitu ya, di pojokan-pojokan yang sepi di IKJ itu.
Tapi kadang suka ada senior kami yang melihat, kalian lagi ngapain, lu bikin latihan apa ini bang, lagi bikin pentas menunggu Godot gitu. Wah, pentas di mana? Di Pekalongan rencana untuk mengisi timing penjurian gitu. Nah, setelah itu setelah kami pentas, kemudian ada senior IKJ itu yang menawarin, mau nggak kelompok teater kalian ikut festival Bulungan gitu. Ya mengisi-ngisi aja gitu. Karena waktu itu namanya Zainal itu juga punya teater yang aktif di Bulungan. Kemudian karena anggotanya sudah pada sibuk masing-masing, kemudian merekrut kami, ya udah kalian aja memakai nama teater saya nih, mau nggak? Mau, ayo gitu. Udah, kami mau gitu, kami pentas di situ. Nah, setelah pentas di Bulungan, kami juga ditawarin di Bogor. Waktu itu ada teman saya di jurusan film di Fakultas Film dan Televisi IKJ, dia mengajak, mau nggak Go, itu pentas menunggu Godot dipentaskan di Bogor, ada seperti Dewan Kesenian Bogor gitu, sedang mengadakan acara, kemudian disuruh ngisi ya. Semua yang kami lakukan ya memang sosial, jadi tidak ada bayarannya. Kami terus kami hanya ingin menyalurkan hobi kami bermain teater. Tapi yang ingin saya cerita ini, masalah teater ini sebenarnya sejak kami terlibat dari awal, itu yang menarik bagi saya adalah berteater itu tidak harus menjadi teaterawan, tidak harus menjadi seniman gitu. Tapi ternyata berteater itu setelah sekian tahun kita nggak berteater lagi dan ketemu kan, kita selalu menjaga silaturahmi di antara anggota teater kami ini. Menurut kami ya, kita bertemu itu kalau setiap lebaran, libur lebaran kita bertemu pada hari lebaran itu, bahkan kadang kita mengadakan buka bersama. Nah, di saat-saat kita ketemu itu kita saling bercerita. Ada yang jadi blogger, ada yang menjadi penulis buku, ada yang menjadi penulis novel, ada yang jadi pengusaha batik, ada yang jadi paranormal, ada yang mengembangkan herbal dari daun-daunan gitu kan. Nah, tapi masing-masing bercerita bahwa dengan berteater itu kita sudah terlatih mandiri ya, karena dari awal kemandirian itu sudah ditanam. Artinya kemandirian itu, kita berteater, semua orang mungkin tahu, pasti tahu gitu. Nggak ada uangnya, nggak ada bayarannya, nggak ada yang mendanai. Justru kita mencari peluang-peluang untuk pentas, kita secara mandiri mencari peluang-peluang pentas. Waktu itu misalnya ada kebetulan bapak saya ini penjahit, jadi ada komunitas para penjahit sePekalongan. Nah, ketika ada acara halal bihalal atau acara apa, saya selalu dikasih peluang untuk pentas dengan teater saya, sekalipun saya bukan sebagai pemain teaternya ya kan. Saya hanya sebagai pemusiknya. Awal-awal itu saya sebagai pemusik atau kadang menjadi penata dekorasi. Kadang saya merangkap antara menjadi penata dekorasinya maupun pemain musik. Nah, antara Pak Sugeng dan Pak Imawan itu yang melatih kami di kelurahan, itu juga selalu melatihkan kemandirian selain teknis dan seni bermain teater. Kalau teknis dan seni bermain teater kan ada olah tubuh kita, bagaimana melenturkan tubuh kita nggak kaku di depan panggung gitu kan, gimana kita luas, tidak tegang, tidak stres, tidak grogi gitu. Terus bagaimana kita improvisasi ketika kita lupa, supaya kita juga mandiri untuk berimprovisasi. Dan kemandirian itu juga misalnya kita membutuhkan kostum apa gitu. Bagaimana dari nggak ada dana kita bisa membuat kostum atau meminta tolong pinjem kostum yang kita butuhkan. Nah, kita melobi sana sini segala macam. Nah, karena bapak saya juga penjahit, jadi ada bahan-bahan yang tak kepakai atau sisa-sisa jahitan itu kita tambah gitu kan, kita bentuk
satu kostum tertentu. Kadang ada dari anggota kami yang ibunya tukang rias pengantin, terus ada bahan-bahan atau kostum-kostum yang bisa kita pinjam, memang kita nggak ada dananya. Tapi para orang tua kami juga sangat mendukung ya. Nah, kemudian itu akhirnya tertanam di kami semua. Bahkan bagaimana kita mencari peluang itu tidak hanya saya ya, teman-teman saya juga ada mencari peluang pementasan yang kadang hanya cuma dapat 100.000, 150, 200.000. Jadi kadang uangnya cuma buat makan bakso rame-rame sesama anggota teater, dan sisanya untuk kas gitu. Kas itu juga kadang untuk bikin stempel, kop surat, kita bikin proposal untuk kegiatan festival itu dari kas yang kita kumpulkan dari pentas ke pentas gitu. Mungkin sebenarnya biaya kami untuk persiapan dan sebagainya itu ya sama dengan hasil yang diberikan sama para panitia ketika kami pentas gitu kan. Cuma ada yang satu yang luar biasa itu ketika Novel mempunyai gagasan mementaskan drama Islam untuk dipentaskan pada saat Ramadan di kampus Universitas Pekalongan, karena waktu itu Novel kuliah di Unikal. Nah, Novel membuat pementasan itu, alhamdulillah laris, semua tiket habis gitu. Yang luar biasanya juga, saya juga heran, di Pekalongan sudah ada bioskop, sudah ada hiburan lain, tapi kalau melakukan pentas drama Islam itu tiket kami selalu habis gitu. Bahkan kadang ada yang membayar untuk masuk itu tanpa tiket. Nah, salah satunya naskah yang dibikin itu Umar bin Khattab itu ditulis oleh Emirul Haq itu anggota teater kandidat yang dia nggak pernah mau tampil, tapi maunya hobinya menulis. Jadi dia menulis naskah Umar bin Khattab, Masyito, kemudian Ashabul Kahfi gitu, yang semuanya disutradarai oleh Pak Imawan, dan Pak Sugeng menjadi supervisi sutradara. Kostum-kostum bagaimana kita bentuk sedemikian rupa supaya itu menyerupai zaman Arab. Dan yang kadang kocak, kita membuat sepatu itu dari kertas semen ya. Jadi kemandirian di teater itu kita bagaimana sama-sama sebelum pementasan itu sama-sama membangun set, bagaimana perubahan setnya, pergantian setnya gitu kan. Semua triknya dari Pak Imawan, dari mana ada pemain yang bisa menghilang di panggung itu tuh semua triknya Pak Imawan. Itu memang udah kayak apa ya, kayak Sinbad Pak Aladin itu Pak Imawan itu. Jadi kayak tukang sulap juga, sutradara teater juga, ahli dekorasi juga. Dia membuat dekorasi itu bagus sekali. Itu jadi saya satu itu tadi mengenai kemandirian itu, teater itu nggak ada uangnya, nggak ada yang nguangin juga, tapi bagaimana kita mencari peluang untuk pentas atau mencari orang yang mau mendanai. Nah, Novel waktu itu mendapat dana dari kampusnya untuk membuat pementasan itu, dan alhamdulillah itu karena penontonnya banyak, sehingga tidak merugikan kampus juga, sehingga kami diminta lagi untuk pentas naskah Islam berikutnya gitu. Nah, selain kemandirian kita juga akhirnya terbentuk kepribadian gitu, percaya diri gitu kan. Jadi ya memang tidak ada silabusnya atau teorinya segala macam, semua terbentuk secara alamiah. Kemandirian itu terbentuk secara alamiah. Sampai juga percaya diri. Jadi saya sendiri kan sebenarnya pemalu, terus nggak pede segala macam, tapi kok saya kok pinginnya main teater gitu. Kayak apa sih main teater kan? Ya di situ mulai terbentuk kepercayaan diri, akhirnya terbentuk juga kemandirian. Terus kemudian
pengembangan diri lainnya itu seperti saya pun akhirnya terdorong untuk nulis naskah, saya kasih lihat ke Pak Sugeng, ke Pak Imawan gitu. Mereka memberikan masukan-masukan, saya rubah, saya revisi. Seperti juga anggota lainnya gitu. Mereka terjadi proses itu tadi, kemandirian, pengembangan diri, percaya diri, kepribadian, gitu kan. Jadi di masing-masing profesi mereka ada yang jadi blogger, penulis novel, paranormal, ada yang ahli herbal gitu kan, ada yang dagang batik gitu kan. Mereka sama ketika ketemu mereka, iya sih kita jadinya punya kemandirian, pengembangan diri, percaya diri gitu kan. Nah, itu yang penting, sehingga saya menyimpulkan berteater itu tidak harus menjadi teaterwan, tidak harus menjadi seniman. Ya memang kalau kayak saya alhamdulillah dengan dikuliahkan sama orang tua saya di Institut Kesenian Jakarta, saya waktu itu pertama ngambil jurusan televisi, kemudian pindah ke jurusan film di Fakultas Film dan Televisi. Saya sempat menjadi pencatat adegan atau kleper untuk film-film Pasir Berbisik, Fathahillah, Balada Dangdut yang disutradarai Putu Wijaya. Itu kemudian berkembang saya menjadi asisten sutradara. Awalnya saya menjadi asisten sutradara Haris Daku Suharyadi, Efisien, Firman Triyadi, dan beberapa sutradara lainnya. Kemudian tahun 2000 saya mulai dipercaya menjadi sutradara sinetron Nikar Dajjal, sinetron Cinta Terbagi 5, Biar Cinta Memilih, Akibat Pergaulan Bebas, Jalan ke Sorga gitu kan. Wah, Widodo juga gitu. Widodo dari kleper, skrip, kemudian sampai menjadi sutradara gitu. Kalau novel itu ahli pengembangannya, akhirnya dia lebih cenderung ahli menjadi event organizer. Awalnya berkecimpung di event organizer dan masih mengembangkan teater ya. Waktu itu juga sempat kita diajak menjadi panitia juga pernah. Kemudian ketika kami masing-masing kuliah, nggak salah ya tingkat pertama kuliah, pas libur kuliah kami ditanya libur kuliahnya kapan gitu kan, masing-masing anggota teater kami itu dibikin jadwal sama Pak Imawan, bikin pementasan kalau misalnya Ashabul Kahfi apa Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab sama Mas Itoh nggak salah itu ya. Nah, kami semua datang di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu selesai kuliah kami langsung berangkat ke Pekalongan, sampai Pekalongan dikasih naskah, suruh baca naskah dulu, sorenya terus langsung latihan. Sabtu sorenya latihan, Minggu sore latihan, Minggu malamnya kita berangkat ke masing-masing kota untuk meneruskan kuliah. Tapi setidaknya sudah 2 kali latihan bersama pemain-pemain teater di Pekalongan. Setelah libur kuliah kami datang latihan 3-4 kali latihan, terus kemudian langsung pentas gitu. Jadi kami latihan dari jauh menghafal naskah itu dari jauh. Dan teater kami juga sebelum kita pada lulus SMA sempat mengikuti festival teater di Semarang. Naskahnya ditulis sama Pak Imawan, ya memang tidak menang, tapi paling enggak dengan tidak ada biaya pun kita bisa ikut festival di Semarang. Itu yang menjadi kebanggaan kami semua, karena tanpa biaya berapapun kita mencari-cari sendiri, mencari-cari sumber untuk properti untuk bisa berangkat ke Semarang. Waktu berangkat saja luar biasa perjuangannya mencari mobil untuk berangkat karena kami harus pinjam ke sana sini dan hanya bisa mengisi bensin. Waktu itu dibantu sama Pak Keling ya, dari kalau nggak salah waktu itu dia sudah pensiun dari Dikbud, tapi karena dia orang teater juga, jadi kami dibantu mencarikan dana bensin, dana makan. Itu pengalaman kami berteater. Jadi
wadah teater dimanapun berada, komunitas teater dimanapun berada, semuanya situasinya sama. Kita sama-sama tahu, bukan tidak ada yang peduli gitu, tapi kita ya sebagai pecinta teater, kepedulian kita itu ambisi. Dari ambisi kita itu bagaimana wadah teater itu bisa tetap hidup. Apalagi sekarang kan zaman sudah multimedia ya, bisa membuat teater atau sandiwara yang direkam pakai HP, diedit pakai HP, aplikasinya juga sudah macam-macam. Terus bagaimana pengembangannya juga, kami juga dulu ngamen ke sana sini, pentas kadang cuma ngamen ke sana sini dapat berapa tuh untuk sekretariatan itu bikin proposal untuk mencari sponsor. Kadang kami cuma dapat sponsor itu berupa produk gitu ya, produk yang harus kita jual lagi, sehingga semua anggota teater itu juga menjual produk itu untuk kas produksi teater. Nah, wadah teater atau komunitas teater itu juga seharusnya menjadi wadah yang bagi siapapun ingin terlibat di situ, karena di situ bisa untuk pengembangan diri, baik mandirian, percaya diri dan sebagainya. Pasti ada sesuatu yang bisa kita petik setelah berkecimpung di teater dengan serius. Ya memang semuanya sulit gitu, semuanya penuh dengan kesulitan, tapi kita menikmati kesulitan itu, kita lalui kesulitan itu dengan terus berusaha. Jadi itulah berbagi pengalaman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin dalam pengucapan, dalam penyampaian, atau ada pendapat saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga ada yang bisa dipetik dari pembicaraan ini, dan saya terima kasih bagi semua yang telah menyimak video saya ini.